Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Pasundan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Administrasi Publik, Angkatan 2019 akan menyampaikan materi tentang tinjauan umum tentang nilai-nilai demokrasi. Kami dari kelompok 5 Administrasi Publik kelas D yang terdiri dari Muhammad Iqbal Fikri Priyatna, Boni Helmi, dan Inep Senti. Untuk materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama pengertian demokrasi, yang kedua ciri-ciri demokrasi, yang ketiga prinsip-prinsip demokrasi, yang keempat jenis-jenis demokrasi, yang kelima demokrasi di Indonesia, dan yang terakhir penerapan dalam sehari-hari dan manfaat demokrasi. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian demokrasi menurut Profesor Dr. Haji Tukiran Tanireja MM dalam bukunya Pendidikan Kewarganegaraan. Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos dan kratos yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Jadi, secara bahasa berarti pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat. Demokrasi adalah perihal penyelenggaraan kekuasaan dalam sejarah kehidupan politik manusia. Kekuasaan tertinggi dalam suatu negara, selanjutnya kedaulatan berada di tangan rakyat negara yang bersangkutan. Selanjutnya ada menurut para ahli. Yang pertama, menurut International Commission of Jurists, demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan oleh rakyat di mana kekuasaan tertinggi di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau oleh wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan yang bebas. Jadi, yang diutamakan dalam pemerintahan demokrasi adalah rakyat. Yang kedua, ada menurut Lincoln. Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, atau government of the people, by the people, and for the people. Selanjutnya ada menurut C.F. Strong. Suatu sistem pemerintahan di mana mayoritas anggota dewasa dari masyarakat politik ikut serta atas dasar sistem perwakilan yang menjamin bahwa pemerintahan akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-tindakan pada mayoritas tertentu. Selanjutnya ada ciri-ciri demokrasi. Yang pertama, seluruh keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah selalu berlandaskan atas aspirasi dan kepentingan warga negara. Jadi bukan atas dasar kepentingan pribadi atau kelompok, sehingga kita mencegah praktek korupsi yang merajalela. Yang kedua, ada menerapkan ciri konstitusional. Hal ini berkaitan dengan kehendak, kepentingan atau kekuasaan rakyat, di mana hal itu tercantum di dalam penetapan hukum atau undang-undang. Hukum yang tercipta harus seadil-adilnya. Yang ketiga, mempunyai perwakilan rakyat. Seperti di Indonesia, terdapat lembaga legislatif bernama Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, sehingga urusan negara, kekuasaan, dan kedaulatan rakyat diwakilkan pada anggota dewan. Mereka sudah terpilih melalui pemilihan umum. Yang keempat, penyelenggaraan pemilihan umum. Pesta rakyat ini harus digelar secara berkala, sehingga terpilih perwakilan atau pemimpin untuk menjalankan roda pemerintahan. Dan yang terakhir ada terdapat sistem kepartaian. Partai adalah sarana atau media untuk melaksanakan sistem demokrasi. Dengan adanya partai, rakyat bisa dipilih sebagai wakil rakyat, sebagai penerus aspirasi. Sehingga pemerintah bisa mewujudkan keinginan rakyat. Sekaligus, wakil rakyat bisa mengontrol kerja pemerintah. Selanjutnya ada prinsip-prinsip demokrasi. Yang pertama, negara berdasarkan konstitusi. Prinsip ini terkait dengan Undang-Undang Dasar atau semua hukum yang ditetapkan.
Konstitusi dijadikan landasan dalam berbangsa dan bernegara. Fungsinya sebagai pembatas kewenangan pemerintah dan bisa memenuhi hak rakyat. Dengan begitu, rakyat tidak mendapatkan perlakuan sewenang-wenang dari penguasa. Yang kedua, ada peradilan tidak memihak dan bebas. Pemerintah tidak bisa campur tangan dalam peradilan, karena sistem pemerintahan menganut peradilan bebas. Netralitas sangat diperlukan, sehingga bisa melihat permasalahan dengan tepat dan jernih. Sehingga hakim mampu bekerja dengan baik dalam menemukan keadilan, kemudian menentukan keputusan yang adil dalam setiap perkara yang ditanganinya. Yang ketiga, kebebasan berpendapat dan berserikat. Setiap warga negara bebas untuk membentuk organisasi atau berserikat, sekaligus tidak membatasi haknya untuk mengeluarkan pendapat. Yang keempat, ada pergantian pemerintah secara berkala. Agar kekuasaan tidak disalahgunakan, maka perlu adanya pergantian pemerintah dengan berkala, sehingga meminimalisir kemungkinan terjadinya korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Pemilihan umum harus digelar dengan jujur dan adil, dengan harapan bisa menemukan pemimpin yang bisa diandalkan. Yang kelima, ada penegakan hukum dan kedudukan sama setiap rakyat di mata hukum. Kebenaran atau keadilan tidak akan tercipta tanpa penegakan hukum. Penerapan hukum tidak boleh pandang bulu atau berat sebelah. Oleh karena setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum, jadi setiap pelanggaran hukum harus mendapatkan hukuman tegas. Yang keenam, ada jaminan atas hak asasi manusia. Setiap demokrasi dikatakan berhasil diterapkan jika dibarengi dengan perlindungan HAM. Karena hak dasar ini adalah hak setiap manusia, sehingga negara juga harus menghargainya dengan tidak pernah melakukan pelanggaran HAM. Dan yang terakhir, ada kebebasan pers. Pers menjadi media penyaluran aspirasi warga negara, sehingga bisa memberikan kritik dan saran kepada pemerintah sebagai pemuat kebijakan publik. Fungsi lainnya adalah sebagai sarana sosialisasi segala program pemerintah, sehingga terjalin komunikasi antara rakyat dan pemerintah. Jenis demokrasi yang pertama berdasarkan penyaluran aspirasi rakyat ada dua. Yang pertama, demokrasi langsung. Demokrasi langsung adalah sistem demokrasi yang memberikan kesempatan kepada seluruh warga negaranya dalam permusyawaratan saat menentukan arah kebijakan umum dari negara atau undang-undang. Yang kedua, ada demokrasi tidak langsung. Demokrasi tidak langsung adalah sistem demokrasi yang dijalankan menggunakan sistem perwakilan. Corak pemerintahan demokrasi yang dilakukan melalui Badan Perwakilan Rakyat yang dipilih oleh rakyat dan bertanggung jawab kepada rakyat. Lalu ada berdasarkan titik perhentian dan prioritas, dibagi menjadi tiga. Ada demokrasi formal, demokrasi material, dan demokrasi campuran. Demokrasi formal, lokus sistem pemerintahannya tidak mengurangi kesenjangan ekonomi, tetapi berfokus di sektor politik. Yang kedua, demokrasi material, berbeda dengan demokrasi formal. Demokrasi material tidak mengurangi kesenjangan politik sedikitpun, dan sangat fokus pada bidang masalah ekonomi. Dan yang ketiga, demokrasi campuran. Dalam demokrasi campuran merupakan sistem pemerintahan demokrasi kolaborasi antara demokrasi material dan demokrasi formal. Artinya berfokus di ekonomi juga pada bidang politik. Selanjutnya ada berdasarkan prinsip ideologi, dibagi menjadi tiga. Yang pertama, demokrasi liberal, yang kedua demokrasi rakyat, dan yang ketiga demokrasi Pancasila. Demokrasi liberal didasarkan pada kebebasan individu atau dari hak individu suatu warga negara.
Dengan kata lain, campur tangan pemerintah sangat sedikit dan kekuatan atau kekuasaannya terbatas. Yang kedua, demokrasi rakyat. Demokrasi yang didasarkan pada paham sosialisme dan komunisme dan lebih mengutamakan kepentingan umum atau negara. Yang ketiga, ada demokrasi Pancasila. Pada demokrasi Pancasila, konsep demokrasi didasarkan pada nilai-nilai Pancasila, seperti demokrasi di Indonesia. Dan yang terakhir ada berdasarkan wewenang dan hubungan antara alat kelengkapan negara. Yang pertama, demokrasi sistem parlementer merupakan sebuah sistem pemerintahan negara yang dijalankan dengan menggunakan kebijakan seorang parlemen yang lebih tinggi daripada tugas seorang presiden. Yang kedua, ada demokrasi sistem presidensil, adalah di mana presiden sebagai pusat pemegang kekuasaan tertinggi di suatu negara, di mana seluruh menteri bertanggung jawab kepada presiden. Lalu poin E, ada demokrasi di Indonesia. Latar belakang munculnya demokrasi Pancasila adalah adanya berbagai penyelewengan dan permasalahan yang dialami bangsa Indonesia pada masa berlakunya demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin. Kedua jenis demokrasi itu tidak cocok diterapkan di Indonesia. Sejak lahirnya masa Orde Baru, diberlakukan demokrasi Pancasila yang secara konseptual dianggap paling cocok diterapkan di negara Indonesia, karena bersumberkan pada pola pikir dan tata nilai sosial budaya bangsa Indonesia dan menghargai hak individu yang tidak terlepas dari kepentingan sosial. Demokrasi Pancasila mengandung arti bahwa dalam menggunakan hak-hak demokrasi harus disertai dengan tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Harus menjamin persatuan dan kesatuan dan harus dimanfaatkan untuk mewujudkan keadilan sosial. Ada beberapa penyimpangan yang dilakukan penguasa Orde Baru, khususnya berkaitan dengan demokrasi Pancasila. Yang pertama, penyelenggaraan pemilu yang tidak jujur dan tidak adil. Yang kedua, pengekangan kebebasan berpolitik bagi PNS. Yang ketiga, kurangnya jaminan mengemukakan pendapat. Yang keempat, sistem kepartaian yang tidak otonom dan berat sebelah. Yang kelima, maraknya praktis kolusi, korupsi, dan nepotisme. Dan yang terakhir, menteri-menteri diangkat menjadi anggota MPR. Penerapan budaya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada di lingkungan keluarga. Penerapan budaya demokrasi di lingkungan keluarga dapat diwujudkan dalam bentuk kesediaan untuk menerima kehadiran sanak saudara, senantiasa musyawarah untuk pembagian kerja, terbuka terhadap suatu masalah yang dihadapi bersama. Yang kedua, di lingkungan masyarakat. Penerapan budaya demokrasi bisa berbentuk bersedia mengakui kesalahan yang telah dibuat, kesediaan hidup bersama dengan warga masyarakat tanpa diskriminasi, menghormati pendapat orang lain, dan menyelesaikan masalah dengan mengutamakan kompromi. Yang ketiga, di lingkungan sekolah. Penerapan budaya demokrasi itu bisa berbentuk bersedia bergaul dengan teman sekolah tanpa membeda-bedakan. Yang kedua, menghargai pendapat teman. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah. Terus selanjutnya ada di lingkungan kehidupan bernegara. Penerapan budaya demokrasi di lingkungan kehidupan bernegara. Yang pertama, memiliki rasa malu dan bertanggung jawab kepada publik. Yang kedua, menghargai perbedaan yang ada pada rakyat. Dan yang ketiga, mengutamakan musyawarah untuk kesepakatan bersama.
untuk menyelesaikan masalah-masalah kenegaraan. Manfaat demokrasi yang pertama, kesetaraan sebagai warga negara. Prinsip kesetaraan tidak hanya menuntut bahwa kepentingan setiap orang harus diperlakukan sama dan sederajat dalam kebijakan pemerintah, tetapi juga menentukan perlakuan yang sama terhadap pandangan-pandangan atau pendapat dan pilihan setiap warga negara. Yang kedua, ada memenuhi kebutuhan umum. Pemerintahan yang demokratis lebih mungkin untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan rakyat biasa. Semakin besar suara rakyat dalam menentukan kebijakan, semakin besar pula kemungkinan kebijakan itu mencerminkan keinginan dan aspirasi-aspirasi rakyat. Yang ketiga, pluralisme dan kompromi. Demokrasi mengandalkan debat terbuka, persuasi, dan kompromi. Demokrasi mengisyaratkan kebinekaan dan kemajmukan dalam masyarakat, maupun kesamaan kedudukan di antara para warga negara. Dan yang terakhir, menjamin hak-hak dasar. Diskusi terbuka sebagai metode mengungkapkan dan mengatasi masalah-masalah perbedaan yang ditetapkan dalam konvensi tentang hak sipil dan politis, hak kebebasan berbicara, dan lain-lain. Negara-negara demokrasi diandalkan untuk melindungi hak-hak tersebut, yang memungkinkan pengembangan diri setiap individu dan memungkinkan terwujudnya keputusan kolektif yang lebih baik. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga video ini memberikan manfaat kepada kalian semua dan semoga bertemu di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.